Shalom. Ada sukacita hari ini? Teman-teman, siap untuk diajak dan belajar bersama-sama ya. Oke. Jadi apa yang saya kerjakan hari ini semata-mata adalah karena cerita dari Yesus yang teriak sampai dengan hari ini minta supaya seluruh bangsa-bangsa diselamatkan. Amin. Jadi saya tidak asal mengerjakan, tetapi memang ada panggilan dari sana. Ayo terus bergerak. Entah mereka mau dengar, entah mereka tidak mau dengar ya. Tapi terus lakukan, itu bagian dari kita mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yesaya 49 ayat 6 sebelum kita buka di materinya. Ya, Yesaya 49 ayat 6 ini adalah firman Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya di tempat ini ya. 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam seminar hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kristiana Hapsari atau biasa dipanggil Bu Ana, hanya ibu rumah tangga biasa. Tetapi mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya. Dan sebagai seorang ibu rumah tangga tentu tidak punya penghasilan. Penghasilannya gaji dari siapa? Suami. Ya. Nah, gaji dari suami, nah sekarang suami saya juga sudah pensiun dari sebuah instansi BRI gitu ya. Pensiunan BRI tahun 2022. Dan mulai dari sejak itu benar-benar kita melayani itu dengan agenda Tuhan atau apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Kalau Tuhan itu memerintahkan kita mengerjakan sesuatu, pasti kita ini sudah disediakan segala sesuatu. Jadi pelayanan itu tanpa pergumulan. Yang mengerti katakan amin. Artinya bahwa Bapak Ibu yang terpanggil hari ini untuk melayani, jangan khawatir dengan penyediaan. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk mengerjakan agenda Tuhan, sudah pasti segala sesuatu sudah disediakan, sudah dicukupkan. Jadi hari ini saya membuktikan bahwa ketika Tuhan memerintahkan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku di kotamu, di Semarang. Jadi harus pergi sampai ke pelosok-pelosok. Kita sudah melayani lewat lapas-lapas ya, lewat Zoom itu seluruh Indonesia, di setiap provinsi, di setiap pulau-pulau ini saya berusaha untuk ada pengajaran firman Tuhan dari KKS. Karena apa? Ya, menurut aku kita mengerjakan. Bapak Ibu jangan merasa terintimidasi dengan kondisi kita hanya sebagai ibu, hanya sebagai orang yang sudah pensiun, atau keberadaan kita itu jangan berfokus kepada keberadaan kita. Fokuslah kepada Tuhan yang maha kuasa, yang mampu untuk memberikan segala sesuatu dan menyertai kita ini menjadi seorang yang tidak pernah kita pikirkan bisa mengerjakan. Karena yang mengerjakan siapa? Tuhan lewat hidup kita. Yesaya 49 ayat 6, biar itu juga menjadi cerita Tuhan atas Bapak Ibu semuanya. Amin. Apapun yang kurang dari memuridkan bangsa-bangsa merupakan penghinaan bagi darah Yesus. Ya, jadi apapun yang kurang dari memuridkan bangsa-bangsa merupakan penghinaan terhadap salib Yesus. Karena apa? Bahwa darah Yesus ini sangat sungguh ajaib yang sebetulnya sudah membebaskan setiap umat manusia dari setiap dosa dan pelanggaran. Oke, mari kita mulai. Senti pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh.
Saya harap Bapak Ibu memberitahukan kepada teman-teman yang mungkin hari ini masih di kantor. Nanti pulang kantor ikut seminar ya, gitu ya. Karena kita masih ada 3 sesi ya. Di sesi pertama aja sudah jam 11 ini, sebentar lagi kita sudah buru-buru perutnya teriak-teriak infeksi. Gitu kan ya? Berarti bisa sesinya sampai malam itu nanti ya. Untuk apa? Nungguin yang masih kerja di kantor. Oke? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ayatnya dibuka di 1 Tesalonika 5 ya 23. Jadi kenapa saya membongkar tubuh, jiwa, dan roh ini sampai Bapak Ibu paham? Karena gini loh, ada begitu banyak anak-anak Tuhan sudah ikut ibadah ke sana ke sini, sudah pelayanan ke sana ke sini. Tetapi secara jiwa mereka nggak paham bahwa mereka itu jiwanya itu masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan, masih di penjara. Walaupun sudah pelayanan, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah luar biasa pelayanan ke sana ke sini, tetapi tentang jiwanya mereka, tubuh, jiwa, dan roh yang belum utuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi perhatikan bahwa roh, jiwa, dan tubuh yang Tuhan mau pada waktu Tuhan datang nanti kedapatan tidak bercacat celah. Roh kita bersih karena sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Oke? Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, hati nurani itu ada di jiwa. Jadi kalau sakit hati berarti yang kena apanya? Jiwa. Kalau pikirannya kemana-mana berarti yang kena apanya? Jiwa. Berarti ada begitu banyak anak Tuhan sakit. Jadi lo yang ngomong. Lo iya kan ya? Artinya bahwa orang-orang yang sakit jiwa tidak hanya yang di RFJ, tetapi kita semuanya yang ada di tempat ini yang sepertinya baik-baik saja, ketika hati kita masih terluka, belum bisa memaafkan, belum bisa legowo, kemudian pikiran kita kemana-mana, kemudian keinginan kita masih berseberangan dengan firman Tuhan, artinya jiwanya masih bermasalah. Ya kan? Sakit toh jiwanya. Dan Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh. Kalau sakit tubuhnya sudah kelihatan, ya kan? Tubuhnya sakit macam-macam lah. Tubuh, kenapa sakit itu dipengaruhi oleh jiwa tadi? Karena apa? Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Kalau engkau sakit disembuhkan, kalau engkau terikat dibebaskan, kalau engkau miskin diperkaya, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tapi kenapa kita masih sakit? Ada 2/2-nya. 1, tidak menjaga tubuh kita, tidak menjaga kesehatan kita, tidak menjaga pola makan. 2, masih ada dosa yang kita kerjakan sehingga tubuh menjadi sakit. Kehendak Tuhan adalah pada waktu nanti kita ketemu Tuhan, roh, jiwa, tubuh sempurna, katakan amin. Sempurna, tidak bercacat celah, tidak menghadap Tuhan dalam kondisi sakit. Ayat yang belakang-belakang duduk di depan karena tulisannya kecil-kecil tadi ada pesan sponsor dari multimedia. Ibu nanti duduknya di depan ya semuanya karena itu mau saya besarkan saya harus merubah semuanya. Mari berbaik hati dengan tim multimedia untuk duduk di depan ya. Oke? Nah, coba perhatikan di Kejadian 2 ayat 7. Nanti saya akan jelaskan tentang tubuh, jiwa, dan roh ini. Dan Kejadian 2 ayat 7 bisa kelihatan. Makanya kalau nggak kelihatan maju ke depan, di depan. Ayo, 2, 3. Artinya itulah Tuhan membentuk manusia itu
dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi perhatikan, ada tubuh terbuat dari debu tanah. Kemudian ada hembuskan nafas Tuhan, itu roh. Ya, nafas Tuhan, roh. Kemudian menjadi makhluk yang hidup itu jiwa. Gitu ya. Jadi tubuh terbuat dari tangan, makanya kalau meninggal dikubur ya jadi tanah kembali. Menghembuskan nafasnya diambil, maka orang itu meninggal. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus? Roh, perbedaan di rohnya itu seperti apa? Orang yang percaya kepada Yesus itu Markus 1 ayat 11 sampai 9, sama seperti Yesus ketika dia dibaptis, maka surga terbuka, Roh Kudus seperti merpati turun atas Yesus. Betul? Nah, sama kita juga yang sudah dibaptis mengalami hal yang sama. Waktu kita dibaptis, surga benar-benar terbuka. Mau Bapak Ibu percaya, mau Bapak Ibu dapat penglihatan atau tidak, kondisinya surga terbuka. Katakan amin. Artinya kalau surga terbuka, apapun yang Bapak Ibu doakan jadi didengar. Tetapi itu harus menjadi pemahaman di jiwamu. Kalau engkau nggak paham, engkau merasa doa aku kok kayaknya nggak didengar ya. Engkau harus tahu kebenarannya. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Surga terbuka, roh seperti merpati turun ke atas Yesus dan rohnya ada Roh Kudus. Kenapa Yesus harus ada Roh Kudus? Karena dia waktu turun ke bumi 100% manusia. Butuh pertolongan Roh Kudus. Hari ini jangan pernah berjalan tanpa Roh Kudus. Jangan pernah hamba-hamba Tuhan itu mendefinisikan firman itu dengan kebenaran kita sendiri. Mesti ngomong sama Roh Kudus, singkapkan Tuhan, berikan hikmah, berikan pewahyuan supaya apa? Kita mengajar dalam kebenaran, jangan pada penyesatan, ya. Amin. Amin. Oke, saya mau ada 3 ibu-ibu yang kesini dan juga ada supaya saya bisa menjelaskan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ayo, siapa yang mau jadi volunteer? Maju ke depan. Ayo, 3 orang. Nanti dikasih hadiah sama Kak Yapi, minta hadiah sama Kak Yapi ya. Hadiahnya dulu, jadi udah dikasih kan? Tapi kunci akses itu. Ayo, 3 orang, 3 ibu. Maju ke depan. Harus ibu ya, supaya nanti kalau saya meluk-meluk tidak terjadi tragedi. Ya, nih ya. Perhatikan di sini ya, lebih jelas ini ya. Oke, oke. Nah ini tubuh. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, murni, normal di dalam Yesus. Oh, tulang-tulangmu terhubung kembali dengan ajaib di dalam nama Yesus. Tulang-tulang yang patah tersambung kembali, terjadilah atasmu dan saraf-sarafnya kembali normal. Dalam nama Yesus, engkau bisa melakukan aktivitas kembali dengan normal. Dan di dalam nama Yesus tidak ada saraf-saraf yang tidak beraturan, paling normal dalam nama Yesus. Amin. Tunggu supaya sehat. Dan jangan jatuh-jatuh lagi ya. Jatuh, kecelakaan. Mulai saya. Oh, mulai sampai pasti tuh. Pasti. Tubuh, jiwa, roh, ya. Yang satu Tesalonika 5 tadi ya. Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Jangan ditinggal tidur ya, jauh-jauh dari Semarang saya jangan ditinggal tidur. Kalau saya ditinggal tidur saya pulang ke Ibis lagi lah. Saya juga mau tidur. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dibuat dari debu tanah. Kalau meninggal ya yang dikremasi
Dikremasi boleh nggak? Boleh saja. Yang penting jiwa. Jiwa ini isinya apa? Pikiran. Pikiran itu, maaf ya Bu, ini biar Ibu dapat pengurapan seperti yang Tuhan yang kepada saya bilang. Pikiran, perasaan itu kan di sini ya, perasaan. Terus hati nurani, terus keinginan, kehendak, ya itu di jiwa. Kita mesti ngerti keberadaan kita sendiri supaya kita ini bisa memeriksa diri kita sendiri ini yang salah di mana sih, gitu loh. Jiwa, kemudian roh. Waktu kita percaya Yesus kan dibaptis, kudus ada di dalam rohnya. Bagi yang tidak percaya, cuma nama Tuhan. Betul ya? Sehingga dia tidak menjadi milik orang. Kan Efesus 1, 13, 14 itu, yang ada roh kudusnya, bahwa itu meterai bahwa dia milik Allah selama-lamanya. Roh kudus itu adalah meterai bahwa kita ini menjadi milik Allah selama-lamanya. Nah, sekarang ya, yang sering terjadi, yang sering tenang, saya nggak akan memegang. Yang sering terjadi ya, ini jiwa, tidak mau tunduk sama roh kudus yang ada di dalam diri di tempat sini. Misalnya begini, tubuh ini terlalu sering baca TikTok, scroll sosmed, kemudian supi, enggak ada. Nah, nonton drama cinta, nonton sinetron, drama Korea, drama Cina, drama Cina. Nah, ini tubuhnya toh, tubuh itu kan ada panca indera toh, mata, telinga, mulut, ya toh betul nggak? Terus nonton terus mempengaruhi di jiwa, sehingga dia memiliki pikiran, oh suamiku kayak Tom itu pasti bahagia ya. Wah, semuanya sudah disiapkan. Dia suami yang baik. Jiwanya mulai betul. Mulai bandingkan apa itu dengan suamimu sendiri, betul apa betul? Tidak. Betul. Nanti sudah betul kan? Atau biar aku tetap bisa nonton drakor. Ayo, nggak boleh ya. Ini yang kita lihat itu mempengaruhi di pikiran kita, keinginan kita. Terus roh kudus ngomong, stop, sudah waktunya kamu memasak, sudah waktunya kau mengerjakan bagianmu. Enggak mau, karena sudah gandengan gini. Biar tidak suka. Ini 2 lawan 1, roh kudusnya disuaikin, betul ya? 2 lawan 1 mana yang mana? 2. Ini yang disebut kedagingan. Jiwanya dipengaruhi oleh panca indera, oleh apa yang dia dengar dari luar. Luar dunia itu dikuasai oleh siapa? Iblis toh. Semua pola dunia, semua pola-pola yang dicetak oleh iblis itu mempengaruhi dia menjadi seorang yang kedagingan. Dan untuk mendengarkan roh kudus amat sangat sulit. Roh kudus tetap ada kan? Tetap ada. Karena janji Tuhan, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Kecuali dia murtad, itu roh kudus mundur. Nah, roh kudus ini tetap di sini, meskipun ini kedagingan, tapi ini mulai padam, mulai redup, tidak berfungsi, dicuekin gitu loh. Nah, orang yang sudah begini, gandengan ini, jiwanya dipengaruhi oleh panca indera tubuhnya ini, lama-lama yang dari dunia ini mempengaruhi pola pikirnya, mengambil keputusan, ucapannya, ya kan, imajinasinya itu semakin beda. Sampai sini pasti sudah paham toh? Nah, bagaimana supaya jiwa ini kembali mendengarkan apa kata Roh Kudus? Ini nunggu hancur dulu.
Tunggu bapak belum, tunggu dikejar-kejar debt kolektor, kan terlalu banyak sopi-sopi tadi loh. Ya kan, uang belanjanya setiap bulan pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya, sehingga dia dikejar-kejar debt kolektor. Langsung jiwanya akan teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lah makanya, gitu kan ya. Terus akan memberi nasihat baru. Mereka kalau sudah hancur baru mau dengar kudus. Betul nggak? Biasanya Itu begitu. yang terjadi seperti itu. Tapi ini pun belum tentu konsisten, betul nggak? Nanti kalau sudah mulai baik lagi kondisinya, balik lagi loh. Ini pun lagi itu loh manusia, nggak setia, tidak setia. Jadi saya mau Bapak Ibu mengerti tentang ini semuanya supaya apa? Nah, mari kita menjadi orang-orang yang apinya itu terus menyala. Jangan biar tetap gitu kayak PLN hari ini, kadang mati, kadang hidup kan gitu ya. Ya kan? Harus terus menyala sampai Yesus datang. Harus punya persediaan minyak. Harus menjadi 5 wanita bijaksana yang punya persediaan minyak. Harus menjadi domba bukan kambing. Mulai dari hari ini Bapak Ibu harus memutuskan keberadaan di hadapan Tuhan. Tidak boleh yang namanya abu-abu. Ya udah, namanya juga manusia kan gitu loh, pengen ngomong gitu kan. Namanya juga manusia. Jatuh bangun di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Iya, aku tahu upah dosa adalah maut. Tapi ya bohong-bohong dikit untuk kebaikan. Bohong-bohong dikit supaya nggak berantem. Ini berbahaya. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut dan semua orang juga sudah tahu bahwa ketika dosa itu mau tidak segera diberikan, iblis itu mengambil alih di dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan, saya mau Bapak Ibu mengerti tentang keputusan, ya, keputusan. Kan orang itu berkata begini, wajar namanya manusia itu jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan itu berkata, tidak wajar kalau kita jatuh bangun dalam dosa. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya engkau memandangnya bahwa engkau sudah mati atas segala dosa. Punya cara pandang, cara memandang pikiran kita ini harus dicetak. Nah ini, ya, dicetak dengan apa kata Tuhan? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Cara pandang, pikiran, cara pandang di jiwa kan? Orang berkata maklum jatuh bangun terus dalam dosa. Tidak wajar karena engkau sudah ditebus oleh Yesus. Engkau harus memiliki cara pandang pikiranmu bahwa engkau sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Maka ini menjadi orang yang hidup di dalam roh. Sesimpel itu. Bagaimana dengan orang depresi? Bagaimana dengan orang yang mau bunuh diri? Jiwa. Ini roh kudus masih ada. Memberitahu, menghibur, mengajar. Tetapi jiwa dipengaruhi oleh apa yang dia dengar, diintimidasi, apa kata tetangga, apa kata orang di sekitarnya, apa yang dia dengar, terus mempengaruhi jiwa sehingga dia berkata dia sudah bunuh diri saja. Ini terlalu kuat, gitu loh. Jadi sekarang kita ngerti ya bagaimana menanggulangi orang-orang yang sedang mengalami trauma di jiwa. Bagaimana? Sampaikan firman Tuhan sampai jiwa mereka mengerti, sampai pikiran mereka menyatu dengan apa kata Tuhan. Itu nanti lama-lama lepas ikatan yang ada di jiwanya, yang membelenggu di jiwanya, yang berasal dari roh-roh dunia tadi. Namanya roh maut yang orang bunuh diri itu roh maut. Ya, itu bisa lepas ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajari dia masuk di pikirannya. Itu tiba-tiba itu orang jatuh
lepas. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang sedang berencana untuk bunuh diri. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia berencana untuk bunuh diri. Dia berkata dia mengalami banyak yang namanya keberadaan yang depresi ya. Bahkan tidur dia harus pakai obat tidur, dia harus memegang-megang sebuah kain gitu. Itu kain dia pegang sejak kecil itu. Kalau tidak pakai kain itu dia tidak bisa tidur. Terus setiap malam itu dia ngompol, bayangkan ibu rumah tangga loh setiap hari itu dia ngompol. Saking depresi. Tapi hari pertama saya ngomong dengan dia, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Matanya bersinar, terus dia bilang, berarti ini harus saya buat. Buat. Hari ini nanti saya bisa tidur. Nanti malam tidur. Terus aku nggak mau lagi. Coba kemudian besok pagi kamu ngomong. Setelah saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, benar-benar itu praktis teman. Bukan kita. Kita kalau di jiwanya nggak itu mengerti firman Tuhan. Harus disampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kamu berangkat, bahwa kamu melihat bahwa dia Immanuel, dia menyertaimu, bahwa ada Roh di dalam dirimu yang memberi kekuatan, bahwa Hosea 2 ayat 9 dialah suamimu. Kuasa selesai itu suamimu. Ada sebuah semangat ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Jiwa. Nanti kalau ada yang tidak paham lagi, Ibu Jiwa saya akan beri lagi ya. Oke. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging dan roh sama sekali tidak berhubungan. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bagaimana Bapak Ibu yang adalah daging ini dilahirkan dari roh? Ketika engkau baptis, rohmu ada Roh Kudus. Jiwamu harus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 3. Daging dan darah sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi bagaimana kita ini benar-benar hidup di dalam roh adalah kita harus mempengaruhi jiwa kita tadi loh, pikiran, perasaan, keinginan. Ya. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jiwa kita yang isinya pikiran, perasaan, keinginan harus dipengaruhi oleh apa? Firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Ibu, saya kalau ngajar memang harus berpikir supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Yang tidak berpikir bisa berpikir terus ngantuk. Yang ngantuk mari berdiri dulu. Cuma sedikit nanti banyak yang ngantuk. Aduh, ayo berdiri dulu. Terus ngobrol sama sebelah kiri kanannya. Ayolah, kasihan buana, jangan ngantuk lah. Jangan dari semangat bilang seperti dia. Jangan ngantuk. Pijit-pijit dulu. Terus kita sampaikan semangat. Ayo nyala kembali ngomong. Karena nanti ini loh, jangan sampai menjadi sama wanita bodoh yang nggak punya persediaan minyak loh. Ya, jangan sampai menjadi 5 wanita ini yang bodoh yang nggak punya persediaan minyak loh. Gara-gara apa? Tidur tetap nggak bangun-bangun sampai amin hamba Tuhannya nggak bangun. Lah itu wanita bodoh. Ya,
Saya nggak suka kalau ada yang nonton lah. Berminum lah, minum. Oke. Apa yang boleh kalau boleh minum di gereja silakan. Hanya sama Pak Yapi minum boleh nggak? Kopinya dibawa ke sini. Oke? Nggak boleh. Oke ya, jadi roh itu tidak mudah diakses dengan jalan alamiah. Daging dan roh sama sekali tidak berhubungan. Kita tidak bisa menghubungkan roh kita. Roh kita itu tidak bisa dihubungkan melalui emosi kita. Roh kita harus ketemu firman, Roh Kudus. Terus jiwa kita harus diselaraskan oleh firman supaya tidak kedagingan. Ya? Coba dibuka di Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Kenapa banyak orang itu bingung? Kamu itu nanti akan punya kuasa yang sama seperti Yesus. Bingung karena apa? Nggak paham tentang tubuh, jiwa, dan roh. Jiwanya itu tidak mau dipengaruhi oleh apa kata firman itu. Bapak Ibu, ini. Saya ini kan cuma ibu rumah tangga yang biasa ya. Nggak ada istimewanya gitu. Cuma kesukaan saya itu membaca firman. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, semua mau setiap apapun yang Yesus ucapkan. Oh gitu kan. Perhatikan setiap kali Yesus ngomong. Ketika dia ngomong, kamu akan kuberikan kuasa dan otoritas kamu untuk menginjak bulan dan kalajengking. Kamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu buka terbuka, apa yang kamu tutup tertutup. Itu benar-benar yang namanya menangkapnya. Itu tidak hanya buat hamba Tuhan yang sekolah teologi, tetapi bagi kita semuanya yang percaya pada setiap firman Tuhan itu jadi. Ketika Yesus itu ngomong kepada Petrus, Petrus di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatmu, jemaatku dan orang maut tidak akan bisa menguasainya. Saya dapat ayat itu 20 tahun yang lalu dan saya percaya Tuhan, terima kasih. Tuhan singkatkan kepada saya tentang alam maut itu apa? Tentang dampaknya kalau engkau tidak menutup alam maut atau pintu maut di dalam rumah tanggamu runyam itu. Tapi apakah kita bisa menutup akses alam maut? Bisa. Tuhan sudah memberikan kunci. Yesaya 25 ya. Berkata bahwa kepadamu memberikan kunci rumah Daud. Apa yang kamu tutup tidak akan bisa ada yang mau buka. Apa yang kamu buka tidak ada yang bisa tutup. Kalau kita sudah dikasih kunci, kalau di kitab Injil, ya, ini engkau akan menaruh kunci rumah Daud dan atas bawahnya. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Ini buat tutup dan buka. Halaman yang terbuka di dalam sebuah keluarga, maka timbul bermacam-macam sakit penyakit, kehancuran, perselisihan, kemarahan, perselingkuhan, karena alam maut yang terbuka. Bagaimana supaya alam maut itu sudah diberi kunci? Matius 18 ayat 18, 19, 20 itu kan berkata begini. 2-3 orang sepakat berdoa minta apa saja Bapak di surga mengabulkan. 2 orang sepakat. Terus kepadamu sudah memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Terus 16 ya kan. Terus Allah mau tidak. Itu harus mempengaruhi di pikiran kita dan kita praktekkan. Loh kok keluarga kok mulai berantakan, kok mulai ada perzinahan, kok mulai ada penyembahan berhala, kok ini tadinya serius di gereja kok dia tiba-tiba menjadi penyembah berhala lagi. Bagaimana menutupnya? Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kalian. Ini kan di jiwa, di pikiran kita. Jiwa kita sepakat dengan firman Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya kalau waktu dan raja mau kuncinya
sudah ada di tanganmu Tuhan, dan aku adalah tubuh Kristus. Maka dalam nama Tuhan Yesus aku tutup semua akses alam maupun di dalam nama Yesus, dan aku buka alam surga atau langit di atasku terbuka di dalam nama Yesus. Dan itu jadi. Tapi kalau jiwa kita tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan, kita sebentar-sebentar panggil Pak Yati, panggil hamba Tuhan untuk mendoakan. Oh, keluarga saya berantakan, Pak, tolong doakan. Oh, hamba Tuhan, tolong doakan ini. Padahal semua orang diberi kuasa dan otoritas yang sama. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21, jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai dari segala sesuatu. Orang kalau jiwanya masih dikuasai oleh daging, baca ini mumet, kepalanya pening, betul ya? Tapi kalau hari ini engkau paham, jiwa saya harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saya percaya pada setiap apa kata Tuhan. Engkau menghadapi masalah yang keluar adalah firman Tuhan. Tuhan, bukankah kami ini adalah tubuhmu? Dan di sini dibilang bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tapi bicara apa? Tubuh itu siapa? Sebetulnya yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu sudah sangat sempurna. Dan sekarang kuasa dan otoritasnya diberikan kepada tubuh Kristus. Kakinya di bawah kaki menginjak ular dan kalajengking. Tangannya memegang kunci maut dan kerajaan. Dari mana? Wahyu 1, 16, 17, 18, benar nggak? Suatu hari Yohanes ada di Pulau Patmos dan dia ditempati oleh Yesus yang sudah bangkit. Yohanes lihatlah, aku memang sudah mati tetapi aku bangkit dan aku memegang kunci maut dan kerajaan. 17. Aku telah mati, namun ketika aku melihat dia, tersebutlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang baca. Ketahui. Yang itu namun yang itu sampai selama-lamanya ya aku memegang segala cinta. Waktu saya membaca kata-kata kunci itu mencetak di pikiran saya. Berarti saya itu sudah diberi kuncinya. Karena kita kan tubuh, punya tangan, punya kaki. Yesus sekarang di sebelah kanan Bapak, berarti tubuhnya juga di sebelah kanan Bapak. Keberadaan Bapak Ibu hari ini ada dua, keberadaan itu ada dua alam jasmani dan alam roh. Di alam roh, keberadaan kita sudah di sebelah kanan Bapak. Walaupun kita masih ada di bumi. Itulah kenapa yang namanya engkau diberi otoritas yang sama dengan Yesus. Tapi seringkali itu tidak. Betul? Nah, memahami ini membuat Bapak Ibu akan memiliki yang namanya kepercayaan diri. Percaya diri.
walaupun aku cuma ibu, ya, walaupun aku pensiunan, aku percaya berkabut tidak turun, tapi semakin naik. Kan sesuai dengan ulang tua kan? Ayat 1 sampai 14, ya kan? 2 Korintus 5 ayat 17 adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Ini juga kita tidak paham hanya menjadi slogan gitu. Betul nggak? Bapak Ibu kalau pergi ke lapas, ayat favorit orang lapas itu 2 Korintus 5 atau 17. Kenapa? Mereka terintimidasi dengan masa lalunya. Tapi itu kadang-kadang itu cuma jadi slogan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Terus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini hanya, oh ya, aku di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia mungkin jatuh dosa terus. Kenapa? Yang ngomong 2 Korintus 5 ayat 17, kamu di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kenapa dia jatuh bangun terus di dalam dosa? Itu hanya dari slogan gitu. Enggak yang mempengaruhi cara berpikirnya atau paradigmanya, tidak mengubah paradigmanya, tidak mengubah cara berpikirnya. Waktu dia dibujuki sama iblis atau dibujuki oleh lingkungannya untuk melakukan dosa, dia berkata yang wajar, namanya manusia jatuh bangun terus dalam dosa. Itu kan yang namanya kebenaran dari dunia loh. Kebenarannya Tuhan berkata apa? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati pada dosa, tapi hidup bagi Allah di dalam Kristus. Untuk memandang ayat 11 cara pandangnya harus berubah, betul nggak? Haleluya. Jadi bagaimana nih, kita lanjutin apa sudah? Kayaknya saya tidak mendapatkan semangat dari Bapak Ibu. Sebenarnya, tapi ini hujan-hujan jiwa kebenaran ini. Itu apa? Jangan sampai menjadi lima wanita bodoh. Karena di gereja ini sekarang saya lihat sudah ada pemisahan loh Pak. Benar-benar loh. Mereka yang sengaja berbuat dosa, mereka tidak mendapatkan pengampunan dari kuasa dari Yesus. Oh, sudah tahu kebenaran, dosa jalan. Jadi di gereja itu memang sudah ada dipisahkan gini Pak. Itu sudah ada dipisahkan ya, kanan itu domba, yang kiri itu kambing. Apa itu? Sama-sama di gereja, tunjuk-tunjukkan terus. Sama-sama pelayanan, fitnah terus. Ngapusi itu apa? Nipusi. Pasangannya sendiri dilukai, dikhianati. Jadi memang di dalam gereja itu sudah ada pemisahan. Saya harap ini adalah semuanya coba. Saya harap ini semuanya adalah murni. Saya harap semuanya ini adalah mempelai 5 wanita bijaksana yang paling tersedia. Sekali lagi, firman Tuhan jangan hanya menjadi slogan atau aku tahu firman itu supaya aku bisa khotbah. Sebelum khotbah di sini harus menghidupi firman. Waktu kita menghidupi firman, kita mengalirkan yang ilahi kepada yang mendengar. Maka jemaat akan berpintuan mau. Ada lagi Yohanes 14 ayat 12 yang percaya Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus bahkan lebih besar daripada itu. Itu yang ngerti ayatnya. Tidak pernah kerjakan. Haleluya. Maksudnya kan ngerti ayatnya, tapi tidak mengerjakan.
Tahu ayatnya. Kalau yang percaya Yesus, dia akan mengerjakan hal-hal yang Yesus kerjakan. Mungkin lebih besar lagi. Yesus dulu naik pesawat dah. Kita sekarang naik pesawat sampai ke Pontianak, sampai ke Landa ya Pak ya. Yesus dulu ke Landa dah. Berarti kan lebih besar loh. Lebih. Simpel itu. Dan dia mau pakai semua. Jangan cuma berkutat di dalam rumah tangga. Si rumah tangga berber. Besar-besar. Ngurusi keuanganmu sendiri aja. Bapak belum iman menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau secara kehidupan rohmu tidak terhubung dengan sumber, engkau pasti akan kurang terus. Engkau nggak bisa menyalurkan berkat itu kepada banyak orang karena nggak ketemu sumber. Tapi kalau Bapak itu ketemu sumber secara keuangan sehingga bisa memberkati pekerjaan misi, pekerjaan pembangunan gereja, pekerjaan perluasan kerajaan surga di bumi. Amin. Ya ini yang saya mau ajar. Berubah jiwa dipengaruhi oleh firman Tuhan. Jangan pakai kebenaranmu sendiri. Malah sudah tahu firman, gontok-gontokan dengan firman ya Pak. Apa gontok-gontokan dengan firman? Lah firman kok didiskusikan? Firman itu nggak usah didiskusikan. Kerja. Supaya nggak terjadi perselisihan. Kan sudah memberitahu. Coba ya Bapak Ibu ya. Sekarang ya, coba belajar. Roh Kudus, aku mau baca firman ini. Urapi aku, biar aku paham. Tuhan, hancurkan kebenaranku sendiri. Hancurkan kuda putih ini dengan saya sekarang sedang berhadapan dengan yang namanya kuda putih. Kuda putih bisa mendatangi seorang pengajar yang sedang dididik di gereja. Dan itu kuda putih itu bisa mendekat dan menyentuh pengajar itu. Tiba-tiba pengajarannya menjadi seperti itu real. Itu real. Jadi, Roh Kudus ajari aku supaya aku ngerti firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Tidak ada penyesatan aku. Udah putih jangan nama Yesus. Nama Yesus. Hati Tuhan turun atasku. Sehingga apapun yang aku sampaikan itu murni dan harus itu. Kita terlalu berdebat dengan teologi. Iblis sudah merampok jiwa-jiwa, kita malah berdebat dengan itu. Seharap ini tidak terjadi di sini, ya. Walaupun ini terjadi di sini, ayo berdebat dan mari beresi di jiwa. Roma 6 ayat 23, rusak adalah maut. Jadi mari jangan memakai pikiran-pikiran dari dunia dan dicampur dengan firman Tuhan. Jangan memakai kebenaran dari dunia, dari nenek moyang, ajaran dari nenek moyang, tapi dicampur dengan ajaran firman Tuhan. Maksudnya gimana? Aku pergi ke gereja, tapi aku masih ikutin adat nenek moyang. Nanti terjadi tekanan hidup. Oh iya, betul yang begini-begini masih dikerjakan, tapi aku ke gereja, tetapi karena itu ada, saya harus membangun itu ada. Jangan nyampur. 2 Korintus 5 ayat 4. Nah, Bapak Ibu perhatikan, keberadaan mereka yang nyampur antara adat istiadat dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga terjadi tekanan hidup. 2 Korintus 5 ayat 4. 2, 3. Sebab selama masih dia mendalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa penanggalan yang lama, supaya karena itu di dalam oleh hidup. Ini maksudnya apa? Lama dan baru, pakai barang baru. Ke gereja ya, adat istiadat. Iya, adat istiadat itu bertentangan dengan firman.
yang terjadi di dalam keluarga pasti tekanan. Nah kalau sudah betul ya mari kita betulkan yang salah itu ya. Kalau kita betulkan yang salah kita jadi diserang sama mereka. Yang penting tugas kita kebenaran sudah disampaikan. Dosa sendiri. Ya toh? Betul? Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Iya, silakan. Masih bolehkah kalau saya menyampaikan kepada jemaat yang sudah dari kemarin tadi dapat saja percaya Tuhan Yesus ulang dari awal supaya yang belakang. Ya, begini Bu, kadang saya untuk mengajak yang saya kenal gitu ya di lingkungan untuk mereka percaya Tuhan Yesus, ya. Di awal-awal saya bilang begini, percaya Tuhan Yesus, ya. Kamu lakukan yang mudah aja, tapi perbuatan-perbuatan baiknya loh ya, yang kamu kerjakan nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi yang penting kamu terima Tuhan, percaya Tuhan dalam hati. Seperti itu, masih boleh kan? Hukumnya memang dari awalnya memang kita ngajaknya seperti itu ya. Tapi nanti Ibu harus tuntut orang itu pada hukum yang berlaku di Markus 16 ayat 15 sampai dengan Markus 16 ayat 15-16 itu yang percaya kepada Yesus dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu gini Bu, jangan pakai kita untuk ngomongin dia. Coba ini cuma baca ayat ini. Ini hukum, ya. Hukum yang berlaku di alam roh dan jasmani. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis, berarti kan harus dibaptis. Gak cuma percaya doang toh, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, jadi awalnya memang seperti itu. Oke, datang ayo tak ajak ke gereja, ya kan? Terus lama-lama Ibu harus mementori dengan firman, mengubah cara pikirnya. Ya kan? Di awal-awal awalnya saya ya. Tapi setelah dia beberapa waktu harus dibaptis. Karena baptis itu sebagai tanda sah bahwa dia kalau belum dibaptis itu kutubnya masih jalan, karena surganya belum kutub. Roh kudusnya belum ada di dalam dirinya. Itu ya Pak ya? Betul ya? Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Boleh ditanya yang sebanyak-banyaknya. Tadi menyangkut tentang tradisi. Tradisi. Memang di khususnya kota Pontianak ya. Iya. Saya melihat di gereja kami juga memang sebagai adopsi satu kegiatan Imlek lah, cara Imlek. Biasa gitu kan. Nah, itu dari zaman orang tua kami itu ada ibadah di pohon apa semua aturan kami semua. Iya. Nah, apakah bisa kita budaya itu masuk ke gereja? Nah, ketika kami lagi waktu itu pindah kembali kurang lebih 3 tahun lalu. Jadi ada tulisan-tulisan saya kurang ngerti juga. Tulisan Cina kan dikasih bagus gereja. Lampion. Jadi kebetulan kan di samping saya itu satu gereja itu ada yang
ngerti, oh itu bagus lah untuk kata-katanya gitu. Kata-katanya dari firman Tuhan itu bukan? Bukan. Nah, tapi saya lihat juga ada beberapa gereja yang karena di Kota Baru ini kan banyak gereja-gereja kan yang saya lihat mengadopsi budaya-budaya itu. Dan saya juga itu kata wakil pada saya kata-kata cuma yang pohonnya itu dulu waktu zaman orang tua kan kita itu pasti pakai yang pohon yang itu. Sebetulnya ini Apakah bisa jadi begini? Apakah bisa kita yang punya gereja-gereja mengadopsi budaya itu masuk ke gereja? Atau kita yang jadi terang ke mereka itu aja dulu. Pak itu nanti akan ketemu sama spirit namanya Nikolaus. Akan ketemu sama spirit namanya Nikolaus. Kalau di dalam Wahyu berapa ya? Wahyu 2, Wahyu 3 itu. Coba dicari di Nikolaus itu. Jadi kamu memasukkan penyembahan berhala ke dalam umatku. Jadi campuran antara kepercayaan dari nenek moyang seberang itu kan sebetulnya menyembah roh-roh. Dan itu kan di dalam kita bilang tidak boleh kan. Janganlah kamu berbicara kepada arwah-arwah nenek moyang. Janganlah berbicara bertanya kepada roh-roh orang mati. Apabila engkau mengerjakannya terkutuklah engkau kan gitu kan. Ya sebetulnya tidak boleh. Karena itu nanti masuk ke dalam ajaran Nikolaus yang mencampur antara ada dengan firman. Tapi ini, tapi kegiatan-kegiatan itu sudah di ruangan kita. Yang ada, saya nggak tahu itu pada apa. Sekarang gini loh, saya itu harus lebih cerdas. Pohon ini bukan pohon yang disembah. Ini di dalam Alkitab ada yang namanya pohon kehidupan, gitu loh. Ya, terus buahnya berbuah setiap bulan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, gitu kan. Jadi kita yang harus lebih cerdas. Saya mau kasih tahu kuncinya ya. Kenapa kok belum bisa mengenalkan mereka? Nah ini loh. Coba kita baca Wahyu 2 itu dari ayat. Ini kan kritikan Tuhan kepada gereja. Nah, yaitu gereja Efesus ya, jemaat di Efesus. Kita baca dari ayat 1. Baca bareng-bareng ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil karidiamu dari tangannya jika engkau tidak bertobat. Ini bayangan. Terus 7. Tapi ini yang ada pada dia itu, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga membenci. Nikolaus, terus coba ayat 8. Dan tuliskan kepada jemaat di belakang. Nikolaus itu apa sih? Ajaran yang memasukkan adat istiadat masuk ke dalam gereja. Nyampur jadi. Oh, karena kita menghormati adat-adat dari Cina, mari kita
melakukan ibadah apa gitu. Nah, itu berarti sudah masuk loh acara Nikolaus loh. Nggak diperbolehkan. Kenapa? Dampaknya tapi dianya diambil di gereja itu padam. Apinya padam, jemaahnya kabur. Kalau api Tuhan itu padam, lama-lama jemaah itu hilang. Orang terus nggak ada. Mesti mulai dengan. Nah, bagaimana kita mengatasi jika masih ada hal seperti itu? Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Efesus 2. Ya, Bapak Ibu mesti ngerti ya. Kamu dahulu sudah, saya minta tolong ada yang membantu membaca pakai mic ya, supaya menghemat suara saya. Kamu dahulu sudah mati karena Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan yang ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan kuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara stop ini dulu, stop dua dulu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini tadi kan tubuh jiwa roh. Kenapa orang kedagingan? Karena dipengaruhi oleh pengajaran dari dunia, toh? Dari dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Berarti Bapak Ibu harus mengikat roh-roh itu yang masih menguasai atas daerah itu. Roh nenek moyang, ada istiadat, penyembahan berhala, dan sama arwah, ikat dalam nama Yesus. Terus ambil alih atas 4 lokasi. Itu loh caranya. Harus ikat dulu di rohnya. Apakah bisa? Nah, tadi kan sudah dikasih kunci-kunci kerajaan surga. Di tanganmu ada kunci-kunci kerajaan surga. Ada kunci maut dan kerajaan maut. Di kakimu, kau bisa menginjak ular dan kalajengking, kan? Betul? Dan Tuhan berkata di atas jemaah ini, harap kau tidak akan bisa menguasai. Artinya ketika Bapak mengikat itu terikat. Apa itu ikat? Roh-roh jahat yang menguasai mereka. Roh-roh dari nenek moyang, kepercayaan dari nenek moyang yang melanggar firman Tuhan, kami ikat dalam nama Yesus. Ikut saja. Melakukan pertobatan atas kota ini, atas gereja ini. Itu. Terus 3. Sebenarnya dahulu kami semua yang juga berhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan dan menyenangkan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan dan kesalahan kita, oleh kasih karunia Allah diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan bersama-sama dalam Dia di surga. kayaknya ini sudah tempat kita ini sudah di surga, walaupun masih ada di dunia. Jadi Bapak punya kuasa otoritas untuk mengikat roh jahat yang masih menguasai oleh orang itu gitu loh. Memang harus lakukan itu. Nanti tiba-tiba mereka akan merdeka sendiri gitu. Dan itu sudah terbukti kok. Orang-orang yang terus melakukan adat-adat seperti itu masa tuanya atau waktu mereka mau meninggal susah teriak-teriak ketakutan. Karena yang takut itu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Cukup jelas? Oh iya, Tubuh jiwa roh. ya. Kita tadi sudah itu binasan jadi apa yang Iya. lalu kemana jiwa dan roh setelah orang Ya. Setelah orang meninggal, tubuh itu menjadi satu dengan tanah. Kemana jiwa,
Roh dulu. Roh kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Nafas Tuhan diambil, maka dia meninggal. Kalau dia punya Roh Kudusnya balik ke ruang tahanan, ya kan? Yang jiwanya itu tergantung kalau dia selama hidupnya kedagingan, bisa adalah kalau jiwanya terus diselaraskan dengan firman Tuhan, begitu dia meninggal jiwanya langsung di sebelah kiri dan kanannya ada malaikat Tuhan yang membawa dia naik. Itu jiwa. Jadi yang terpenting itu perhatikan jiwamu apakah beres. Kita nggak bisa nipu loh di roh itu. Kita bisa rutin datang ibadah. Tapi kalau jiwa kita masih terbelenggu dengan sakit hati, trauma masa lalu, kesombongan, arogan, kedagingan, nggak menjamin Bapak Ibu masuk surga. Waktu tiba-tiba meninggal, jiwamu ini akan menentukan sepanjang hidupmu kamu dipengaruhi oleh daging roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Apakah sepanjang hidupmu jiwamu dipengaruhi oleh perkataan Tuhan yang adalah roh? Jiwanya tergantung dia hidup di dalam roh atau di dalam daging. Sudah cukup jelas. Pertanyaannya, Ibu, dia percaya Yesus, kenapa dia nanti tidak dimasuk surga? Karena dia ada perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, iri hati, kecemaran, sombong, amarah. Barang siapa melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam surga. Demikian hari ini sesi 1 selesai dan saya sudah di kode-kode untuk kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa